Prabowo itu ingin mengambil hati para guru kalau misalkan nanti Pilgub Jakarta berjalan 2 putaran. Menariknya, H-10 sebelum pencoblosan itu ada beberapa orang yang perkumpulannya itu disebut Satgas dari satu lembaga negara yang dikirimkan khusus dari Jakarta Selatan sana ke Jawa Tengah gitu ya. Dan Satgas ini bertugas untuk Kok Jakarta bisa kalah? Betul, ya. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Ada migrasi suara dari pemilih Pram dan Rano, sekitar 4% yang memang kemudian pindah ke Darmakun ya. Seharusnya kan Gak usah lama-lama lah. ya 20 menit ya? Bahkan 20 menit kan? Yes. Nah, 30. Oke. Egi jangan muter-muter, jangan gugup. Oke. Tes. Yuk. Ya Allah, semoga lancar. Yeay, balik lagi di Bocor Alus Politik bersama saya Francisca Kristirasana. Gua Hussein Abri Dongoran. Egy Adiatama. Ya teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe di YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang pengen baca tulisan-tulisan Tempo, bisa klik link di deskripsi. Bagi kalian yang ingin membeli majalah Tempo, bisa klik link marketplace di deskripsi juga. Ternyata panas juga duduk di kursi ini ya. Nggak ada Stefanus Pramono ini, panas banget rasanya. Deg-degan gue. Uncle Stevie, tapi sebelum ini kan lagi Jadi musim hujan onti nih. dong, onti cica. Onti Cica ini. Oh ya, ada apa nih? Oh, ngomongin panas-panas, panas langsung ada yang ada. jual es teh. Ada es teh nih ya. Mantap. Ini ngomong-ngomong metal banget nih penjual es tehnya. Seringai ini. Sip. Jadi Tapi kita harus, puji dulu kenapa? penjual es tehnya. Karena berkat penjual es teh itu ekonomi kita berjalan. Iya. UMKM harus iya, maju. betul. Kita berusaha, jangan berpangku pada negara. Kan pecel lele semua ada es teh tentu kan? Ada. Biasanya kan jualan es teh. Es Apa teh, lo es ketawa-ketawa lo? Oke. Silakan, terima Terima kasih. kasih. Kapan ngeband lagi? Jerak. Ya, main apa kita? Sebelum lanjut, Cak, gue ada Iya. pertanyaan. Ini banyak pertanyaan. Kapan Tempo Goes to Campus ini mulai lagi, Cak? Ya ini memang banyak banget request yang udah masuk ya, permintaan yang udah masuk ada dari UI, lalu dari Universitas Airlangga di Surabaya, ada dari Universitas Hasanuddin di Makassar, dan semua ini sedang kita tampung karena kita nanti akan menyelenggarakan Tempo Goes to Campus jilid kesekian, bener kan Sin? Betul. Ini nanti di deskripsi juga ada link tuh. Jadi bagi Ya. teman-teman mahasiswa yang ingin kampusnya didatangi oleh Tempo, bisa klik link di deskripsi juga. Jadi nanti bisa ada beberapa pertanyaan di Ya. situ diisi, nanti juga hasilnya akan diumumkan ke publik. Yes, oke. Jadi teman-teman mahasiswa tunggu aja ya. Kita akan ke kampus-kampus. Kampus-kampus. Main apa kita? Es teh? Bukan Bentar, dong. gua aus, kita minum es teh dulu. Ya. Coblos dulu dong. Coblos es teh. Coblos nomor berapa? Es teh. Ngomong-ngomong soal coblos-coblos, katanya Hussein dan Egy punya berbagai informasi soal coblos-mencoblos. Oh, jadi kita main pemilihan gubernur lagi nih, pilkada. Pilkada Pilkada lagi lagi seru. di berbagai titik. Sulawesi Utara belum kita singgung. Oh, itu Jakarta nanti. masih panas. Jakarta selalu panas. Ya, selalu Banten panas. juga di luar Makanya dugaan harus ada ya. es teh. Es teh. Biar dingin. Banten Betul, luar. betul. Egi baru pulang dari Banten kemarin. Ya, Gue pesan betul. sama Iya, Egi, Gi bawa tanah dari Palmera supaya jaga-jaga di sana. Nggak tahu dibawain apa enggak. Di bawah Supaya dong. apa? Aman kan lu Gi? Aman, Aman, aman. oke. Nah, Jakarta gimana Gi? Ya, Jakarta jadinya 1 putaran apa 2 putaran nih, Cak? Kita tunggu ya penetapan Ya, KPU. karena ternyata masih ribut nih, Cak. Di Ya. dalam ini di internal PDIP juga, Sen. Walaupun sudah ada keyakinan nih 1 putaran. Artinya Pram Rano ini 50 plus ya. Terakhir kan 50,07 ya. 07. Ya. Tapi masih ada kekhawatiran ini akan jatuh di bawah 50, artinya akan menjadi 2 putaran karena selisih suaranya hanya sekitar 2.900-an gitu. Jadi ini sangat tipis. Jadi memang ini harus dijaga sekali gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi concern ya teman-teman di PDIP. Mungkin juga Lusen atau Ca juga Ya. punya info soal ini ya. Karena yang gue dengar terakhir ini memang mereka ini fokus untuk ngejagain sisa suara ini gitu. Entah itu dengan menjaga C1 gitu, dengan menurunkan Forkabi di sana, ada FBR juga gitu. Menjaga Ya. agar selisih suara ini tuh benar segitu gitu. Dari awal dari rekapitulasi
C1 gitu di tingkat kecamatan, sekarang kalau nggak salah sudah mau masuk ke provinsi gitu. Nah ini mereka menjaga agar tidak ada perubahan, karena dengan selisih angka yang kecil ini mereka khawatir bisa ada perubahan. Jangan Ca. takut-takut Gi, ada orkestrasi 2 putaran gitu Nah maksudnya. betul, ada upaya untuk mendorong menjadi 2 putaran. Apalagi kalau kita lihat di luar ya, memang pasangan Pram Rano dengan Ridwan Kamil Suswono ini kan adu narasi pada akhirnya ya. Ya. Yang satu bilang 1 putaran, yang satu bilang 2 putaran gitu. Jadi ya perangnya masih berlangsung, Ca. Ya, dan narasi itu sudah bergeser sebetulnya di kubu Pram dan Rano ya. Bukan lagi 1 putaran yang mereka pakai, tapi kemenangan. Oh ya, Gitu. betul. Ini untuk membentuk persepsi publik bahwa yang mereka sudah memenangi Pilgub Jakarta gitu. Dan ya kita tahu sendiri ya Gi ya, waktu itu memang ada orkestrasi bahkan sejak Hamin berapa minggu sebelum Ya, pencoblosan gitu. Nah, coba Gi jelasin, lo punya infonya gue tahu. Ya, memang sempat ada kekhawatiran ya waktu itu. Ketika kekhawatiran ini muncul ketika ada surat dari Prabowo. Ya mungkin teman-teman juga memperhatikan ya, itu ada Ya. di upload salah satunya oleh Raffi Ahmad saat itu. Belakangan dihapus sama dia. Tuh. Namun dihapus betul. Itu adalah surat Prabowo untuk mendukung Ridwan Kamil. Jadi semacam instruksi untuk agar ke bawah ini bergerak gitu. Nah tapi ini keluar ketika masa tenang ya. Nah ini yang kemudian menjadi pembacaan bahwa di bawah itu mulai bergerak untuk menggolkan upaya dua putaran ini, Sayan. Jadi kalau ngobrol dengan teman-teman PDIP ya, itu sampai mereka itu semakin rutin rapat karena untuk mengantisipasi adanya 2 putaran ini. Karena dari hitungan awal mereka ini udah unggul sekitar 53-56% lah. Artinya selisih Survei internal awal. Klaim mereka survei di internal survei, ya. awal, betul. Ini tuh sudah cukup aman lah. Tapi kemudian memang ketika udah ada instruksi tersebut yang dipertanyakan juga sebenarnya apakah itu instruksi benar dari Prabowo gitu. Mereka khawatir ini menggerakkan orang-orang di bawah untuk menggerakkan operasi 2 putaran ini gitu. Ya, gue ada info juga, gue tambahin sedikit lagi ya. Jadi Hamin 1 sebelum pencoblosan itu kubu Pram dan Rano itu memang mengumpulkan sekitar 18 anggota tim di rumahnya Cipete Pram ya. di Cipete, dan mereka membahas skenario 2 putaran sebetulnya. Yang mereka khawatirkan adalah surat yang Prabowo keluar itu. ya dengan tanda tangan Prabowo dan berkop bintang 4 itu. Oh, Mereka iya, betul. menganalisis bahwa jika kemudian ini keluar dan diakui oleh Prabowo atau Prabowo membuat pernyataan langsung, instrumen di bawah atau lembaga negara lah ya, itu akan bergerak untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono begitu, karena kubu Kim Plus ini kan mendukung RK dan Suswono. Lalu mereka kemudian Pramono itu meminta timnya untuk turun sampai ke bawah untuk menugaskan satgas-satgas money politik supaya tidak ada membendung serangan fajar sampai bawah gitu, dan mereka mencari kantong-kantong suara yang mungkin bisa direbut gitu ya dari swing voter. Contohnya ada tim yang kemudian bergerak ke lapas-lapas gitu, karena lapas ini kan kantong-kantong suara yang sebetulnya ya mereka ada juga yang belum berpikir mau mencoblos mana gitu kan, atau ya anti dengan politik gitu, ada juga yang seperti itu. Nah mereka mengambil ceruk-ceruk itu gitu. Ya, gue dari rumah ke kantor tadi, ini lewat jalan yang kemarin ditimpukin itu tuh. Nah, di situ udah mulai banyak tuh spanduk. Iya. Isinya adalah Pramono Rano Gubernur Jakarta 2024 sampai 2009 dan lain-lain. Jadi sudah mulai canvassing ke tempat-tempat publik, bukan lagi memainkan narasi di media sosial ataupun antar pernyataan para juru bicara begitu. Nah, memang tadi kan Egy bilang bahwa dari kubu sana itu kencang untuk bilang atau Pilgub Jakarta itu 2 putaran. Ini bisa dilihat dari beberapa pernyataan ya dari pejabat-pejabat di Kim Plus ataupun partai pendukung Ridwan Kamil Suswono itu masih sangat firm mereka Pilgub ini akan berjalan 2 putaran. Nah itu, tapi yang seru adalah gimana caranya. Tadi Egy sudah singgung sedikit soal partai-partai lain dan seterusnya ya. Nah, gue kemarin ngobrol ya sama beberapa orang Kim dari Golkar maupun dari Gerindra. Yang menarik perhatian itu adalah Prabowo yang tiba-tiba hadir di acara Hari Guru dan memberikan pernyataan di istilahnya meningkatkan upah ya 6,5%. Ya. Nah, itu dibaca secara politisnya adalah Prabowo itu ingin mengambil hati para guru kalau misalkan nanti Pilgub Jakarta berjalan 2 putaran, itu guru-guru bisa memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Pun hal yang sama para buruh yang
upahnya dinaikkan oleh Prabowo tanda kutip itu bisa memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi sudah ada istilahnya cipta kondisi lah, cipta kondisi kalau misalkan berandai nanti Pilgub ini berjalan 2 putaran begitu. Nah, Prabowo memang sangat concern di Jakarta. Jadi ada narasumber cerita di hari pemilihan tanggal 27 November dari hari Rabu itu malam-malam Prabowo berkumpul lah di rumahnya itu dengan beberapa orang dekatnya begitu. Ada beberapa pilgub yang disorot. Yang pertama tentu Jakarta. Jakarta, Prabowo menelpon salah satu petinggi Gerindra menanyakan kok Jakarta bisa kalah. Betul, ya. Coba diusahakan bagaimanapun 2 putaran. Itu pesannya. Lalu yang kedua, Prabowo sangat happy dengan kekalahan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Jawa Tengah. Kenapa? Karena Prabowo ini sebel sama Andika Perkasa. Di kubu Prabowo itu beredar informasi bahwa Andika ini bisa naik jabatannya segala macam itu karena didukung oleh Prabowo Subianto begitu. Kok Andika yang sudah dibantu sedemikian rupa dalam karir di militernya itu justru mendukung Ganjar Pranowo bukan Prabowo Subianto. Makanya dia sangat happy sekali dengan kekalahannya Andika Perkasa di sana begitu. Ya, ngomongin soal Jakarta juga kan waktu itu. Jakarta tadi kan yang singgung soal putaran itu. Artinya ketika dia menyampaikan soal Jakarta, dia memerintahkan untuk skenario 2 putaran. Betul, skenario 2 putaran. Makanya kan berjalan tuh. Setelah itu ada petinggi Gerindra yang berbicara di publik bahwa Pilgub Jakarta 2 putaran, lalu langsung narasinya kencang. Lalu juga tadi yang Hari Guru, Hari Buruh dan seterusnya. Tapi sorotan Prabowo ini menarik ketika kita tarik ke Senayan, karena di Senayan narsum gue sama Egy itu cerita mereka sudah ada instruksi untuk ke fraksi-fraksi partai ini untuk siap-siap menghimpun kekuatan dari daerah-daerah yang sudah selesai pilkadanya ditarik ke Jakarta. Ketika 2 putaran nanti kekuatan itu disatukan. Jadi untuk memenangkan pilkada atau pilgub di Jakarta 2 putaran gitu. Nah, Egy juga ketemu sama penyelenggara. Atau internal narasumber di penyelenggara pemilu ya. Sempat kemarin juga bareng lu juga sebenarnya Cah ya. Kita ketemu sama salah satu penyelenggara gitu dan dia mengakui sebenarnya bahwa upaya intervensi ini muncul gitu lewat beberapa cara memang. Ada yang kemudian meminta PSU gitu. Mereka kan mengklaim bahwa adalah pemungutan suara ulang, betul. Dengan argumen bahwa tingkat partisipasi di beberapa TPS ini rendah gitu, sehingga mereka kemudian meminta dilakukan kembali PSU di beberapa TPS gitu. Ada juga yang kemudian intervensi ini dilakukan dengan mengubah suara gitu, mengubah suara lewat salah satu penyelenggara gitu. Nah ini yang kemudian harus dijaga gitu dan benar-benar dijaga oleh teman-teman di sana ya di 03 gitu. Sehingga kalau tidak dijaga memang potensi berubahnya sangat riskan lah gitu, sangat besar gitu potensi suara ini berubah. Walaupun sekarang sudah di tingkat provinsi aja ya dan seharusnya semakin sulit dong. Semakin sulit, betul. Tapi tetap harus dijaga karena kalau kita lihat jarak waktunya Sen masih ada sampai 2 minggu lagi. 14 ya kalau nggak salah ya. 15-16 Desember. Sebenarnya bisa lebih cepat ya diumumkan kalau sudah selesai. Cuman kan batas akhirnya 15-16. Artinya diusahakan sampai waktu terakhir ya, betul, detik terakhir. Betul. Ini sangat riskan lah. Itu kenapa kemudian sampai Forkabi turun gitu, anak Abah turun gitu, FBR turun untuk menjaga, melapis saksi lah bahasanya mereka ini, melapis saksi agar suara yang dari C hasil ini sama dengan yang nanti diumumkan di tanggal 15-16 itu. Dengan realcon juga ya, yang 50,07. 50,07. Artinya skenario 2 putaran ini ada di pra atau sebelum pencoblosan dan pasca pencoblosan ya. Pasca. Di pra pencoblosan itu ya tadi melalui pertama lewat Jokowi tentu saja ya. Betul. Intervensinya lewat Jokowi yang mengumpulkan relawan, kita sudah pernah nulis itu. Betul. Lalu ada juga orang-orang di sekitar Prabowo gitu ya yang menghimpun berbagai kekuatan sampai logistik gitu ya untuk memenangkan Ridwan Kamil gitu, atau paling tidak menaikkan suara Ridwan Kamil supaya bisa menandingi Pramono dan Rano. Yang pasca pencoblosan itu ya tadi ya melalui intervensi ke penyelenggara, kemudian konsolidasi ke partai-partai politik gitu ya. Betul. Tapi ya memang mengejutkan juga sih. Mungkin kalian juga tahu ya bahwa suara Pram ini
ternyata mepet ya, jauh dia bawah survei awalnya mereka Ya. ya. Itu kan ekspektasi harapan. Iya. Betul, tapi memang yang luar dugaan Dharma Kun tinggi sekali. Nah, itu yang dia. jadi sorotan juga kan, Gi? Betul. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, tapi memang ada migrasi suara dari pemilih Pram dan Rano, sekitar 4% yang memang kemudian pindah ke Dharma Kun ya. Seharusnya kan dari hitungan dari survei awal ini mereka ini mentok di 6% gitu, dan belum ketahuan kemudian apa yang kemudian menjadi penyebab migrasi suara dari Pram Rano ini ke Dharma Kun. Ya, dan itu dicurigai juga oleh internal PDIP ya. Mereka Betul. bertanya-tanya kenapa di last minute terjadi migrasi suara sampai 4% dan itu di pemetaannya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara gitu. Itu adalah kantong-kantong suara pemilih Ahok sebetulnya. Nah, ketika dan lembaga survei juga ketika kita bertanya ya kepada beberapa lembaga survei ya, itu juga mereka menyampaikan terjadi anomali suara di Dharma Kun itu di last minute sekitar ada lompatan yang sangat tinggi 10% itu gitu. Dan ketika gue nanya nih sama Kun Wardana gitu ya, gue kan waktu itu sempat nelpon kenapa bisa menurut internal mereka kenapa terjadi lompatan suara yang begitu tinggi, hampir 100% kan lompatan suaranya, dan mereka bilang kami memanfaatkan media sosial gitu, media sosial menjangkau anak-anak muda gitu menggunakan AI dan segala macam gitu. Luar biasa memang penjelasannya. Lo terjangkau nggak sama Kun Wardana dan Dharma Kun? Ya cuma baca-baca aja. Tapi karena gue bukan warga Jakarta ya bukan peduli amat lah. Tapi sebenarnya intervensi untuk Pilgub Jakarta juga dilakukan oleh PDIP kan, Gi? Ya, memang Sekjen PDIP itu juga kita dengar sudah mengirimkan LO Utusan lah ya, utusan ke Bawaslu untuk memastikan agar suara yang sangat tipis ini gitu, 2.900 ini dijaga terus gitu, karena pengawasnya kan di sana ya pada akhirnya ya, dan mereka yang kemudian harus memastikan bahwa Pram Rano ini bisa tetap menang dengan satu putaran gitu. 2.900 ini selisih kalau mereka satu putaran atau dua putaran gitu ya, 49% dan 50 sekian persen gitu. Tapi ini menarik ya dari penjelasan Egy tadi kenapa Pram Rano ini bersikukuh ingin satu putaran ya. Yang ada beberapa faktor kalau ngobrol-ngobrol. Yang pertama yang soal kesiapan logistik. Di internal Pramono Rano itu kalau misalkan berjalan 2 putaran akan masih sangat pusing nih mengurus logistik seperti apa. Lalu yang kedua, daya tempur. PDIP akan betul-betul dikepung di Jakarta karena saat pilkada serentak ini kan partai-partai di Jakarta banyak yang nggak mau ke Ridwan Kamil kan kayak Nasdem dan PKB. Nanti dikhawatirkan kalau di putaran kedua partai pendukung partai pendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu lebih solid mendukung mereka dan menghantam atau mengalahkan pasangan Pramono Rano begitu. Tadi juga ada menarik dari Egy ya soal ada memainkan celah mengenai partisipan Pilgub yang rendah di Jakarta ya. Tapi ini menurut ini analisis ya. Sebetulnya yang menyebabkan tingkat partisipasi publik itu rendah di pilkada sekali ini itu karena memang kelakuan partai politik sendiri. Iya, betul. Kenapa? Karena kan memang coba dilihat, bukan hanya Jakarta ya, di berbagai daerah itu ruang-ruang tokoh-tokoh daerah ataupun orang-orang partai daerah kan semakin kecil. Jadi memang sekarang polanya itu dari atas ke bawah. Jadi itu memaksakan udah lu ikut paket ini aja, makanya terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, partai politik ini kan semakin lama semakin senak dewe begitu kan. Lu bergerak kalau mau kepentingan lu aja begitu. Contohnya adalah soal undang-undang pilkada dulu. Publik berbeda tiba-tiba disahkan begitu dan banyak contoh-contoh lainnya. Termasuk juga pola kekuasaan di eranya Joko Widodo. Itu kan setiap pemilu segala macam bansos dan mungkin itu memuakkan bagi banyak orang. Makanya tingkat partisipasi publik itu rendah. Meski begitu gue tetap memilih ya. Gue jangan golput, memilih aja asal tidak memenangkan pasangannya Mulyono. Ya benar-benar. Begitu. Walaupun sebenarnya partisipasi pemilih juga bukan alasan untuk PSU ya. Bukan bukan pelanggaran sebenarnya ya. Betul. Sebenarnya apa yang dipertontonkan di Jakarta ini hasil penyalahgunaan kekuasaan lama kan, terus turun-menurun gitu. Tapi menariknya, ini satu hal soal Jakarta terakhir ya. Menariknya kenapa Jakarta itu kemudian menjadi rebutan semua titik kekuasaan gitu ya. Karena pertama memang Jakarta akuarium politik yang bisa menjadi
jembatan atau bisa menjadi karpet merah untuk ke nasional, atau ya kita lihat untuk pilpres mendatang gitu kan, sudah ada contohnya kan, Ya, betul. Jokowi misalnya kan, Anies. lalu Anies gitu. Selain itu APBD di Jakarta itu gede, 90 triliun kan. 90 triliun lebih gitu, dan ini lebih gede dibandingkan dengan daerah lain Betul, gitu, ya, dan betul. ya semua mata menyorot Jakarta Nah, gitu. Tadi Cica ngomong Anies ya, ini juga ada cerita juga kan, kenapa tiba-tiba Prabowo dan Jokowi ini sangat concern lagi di Jakarta Ya. gitu, karena ada pengaruh faktor Anies. Betul. Ya. Ada kekhawatiran merah ini akan lebih mesra dengan Anies sampai 2029 Yes. gitu. Jadi nanti bisa ada pasangan nasionalis religius baru, entah itu Anies Pram dong. bisa jadi Anies Pram atau Pram Anies kan. Itu yang dibaca dan memang Ya. ingin dimitigasi dari awal begitu. Kalau misalkan Pram kalah, ruang apa lagi yang akan dipakai, ruang-ruang publik kan. Pram kan sudah pernah jadi sekjen. Ya. Di PDIP kan sejarahnya kalau sudah jadi sekjen itu kan nggak mungkin jadi sekjen lagi gitu kan. Makanya itu kalau misalkan dapat posisi gubernur sangat ya enak lah berbicara ke publik dan seterusnya jadi sorotan. Berarti ada 3 kubu dong nanti. Apa tuh? PDIP, Jokowi, Prabowo. Jokowi Prabowo kan bisa gabung. Ya, masih memang. Masih. Oke, kita bergeser sedikit ke Sulut, Sen. Sulut jangan Sulut dulu, nanti itu Oh, bagian oh, 2, tapi oke. kita habiskan Bergeser di dulu. Jawa dulu. Oke. Karena Jawa adalah Koenci. Menuju 2029. 9. Jawa mana kita yang enak ya? Jawa Tengah dulu ya. Tadi mungkin udah disinggung sedikit kan. Ya. Kalau Jateng apa namanya tadi kan kalah ya segala macam. Lo kan sempat muter-muter Jawa Tengah Betul, kan, betul Sen? masih kontak-kontakan juga ya memang di menjelang pemilihan itu semakin masif ya. Ya. Tekanan-tekanan maupun bantuan-bantuan dari hantu blau Ya. gitu kan. Nah, itu banyak sekali yang beredar di sana. Akhirnya Andika Perkasa kalah ya. Lalu yang menarik juga soal di tingkat 2 ya. Di tingkat 2 itu yang basis masa PDIP di Bojonegoro kalau nggak salah sama Ya. Boyolali. Boyolali ya. Itu juga keok kan. Nah, mungkin lo ada cerita tuh gimana tuh atau Egi? Ya, jadi memang concernnya Jokowi pada Jawa Tengah ini memang pada Solo Raya. Oke. Solo Raya itu ada beberapa titik ya, diantaranya ada Boyolali, Sukoharjo, lalu ada Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Solo sendiri, itu kota Solo sendiri. Nah, Jokowi ini memang targetnya mereka atau kubunya Lutfi itu memenangkan Solo Raya. Solo Raya. Jadi dipegang semua tuh, bukan hanya di tingkat gubernurnya, tapi juga di tingkat 2-nya, bupati dan wali kotanya. Jokowi itu memenangi wilayah beberapa titik ya, contohnya Boyolali tadi yang lo Yeah. bilang Sen, lalu kota Solo. Oke. Kenapa 2 kota ini menjadi target? Karena 2 kota ini benar-benar kantongnya PDIP. Kandang banteng ya. Gitu, dan gue dengar Jokowi itu sampai turun ke beberapa titik ini, khususnya di Boyolali. Ya ada di berita juga kan. Betul gitu. Dan menariknya Hamin 10 sebelum pencoblosan itu ada beberapa orang yang perkumpulannya itu disebut Satgas dari satu lembaga negara, temennya Egy, yang dikirimkan khusus dari Jakarta Selatan sana ke Jawa Tengah gitu ya. Dan Satgas ini bertugas untuk ya macam-macam ya, mendistribusikan logistik gitu. Masuk serangan fajar dong ya. Ya, terus Niban kalau bahasa Jawa tuh ya, Niban logistik dengan logistik yang lebih besar lagi gitu. Sampai di hari H pencoblosan gitu. Dan ada sebuah pembalikan kondisi gitu, dari yang di beberapa titik di Solo Raya itu awalnya memang Andika ini leading. Lalu di beberapa hari terakhir tiba-tiba suara Lutfi naik ke 60 sekian persen gitu, karena kerja-kerjanya ya itu tadi Satgas. Satgas. yang dari anak Jaksel Yang gitu. kalau kita di mobil di jalan toet. Hati-hati ya Sen ya, gue emang gak punya mobil. Egy punya motor, ingat. Aduh. Ban lo kempes 2, Gi. Gua Grab itu. Nah, tadi Jateng kita sudah ulas dan pernah diulas juga. Yang menarik kan soal Banten ya. Banten Yes. ini kan anomali ya, Gi. Kalau misalkan kita melihat sejumlah survei ataupun mengikuti politik-politik gitu ya. Airin kan tuh diprediksi menang kan karena Telak. 70%, 60%, sementara Andra Soni itu di bawah 20% bahkan ya. betul. Tapi kan hasilnya itu
menyatakan sebaliknya. Nah, lu Gi, gimana Gi setelah ke Banten, ke Serang waktu itu ya? Iya, Gimana ceritain ketemu siapa aja dan lain-lainnya? Iya, sekitar 3 harian waktu itu Sen. Cak di Banten memang itu mengejutkan banget. Bahkan sampai hari H pencoblosan gitu. Exit poll itu ya betul kata lu tadi Sen, 70% ya awalnya ya. Exit poll itu masih unggul sebenarnya 50 plus lah Airin dan Ade Sumardi ini. Cuman yang mengejutkan adalah ketika quick count itu angkanya jeblok banget lah sampai di sekitar 40-an gitu. 40-40-an gitu. Ini jauh banget dan anomali ya lagi-lagi ya, seperti beberapa daerah gitu. Tidak pernah terjadi sebelumnya survei bahkan exit poll itu berbeda jauh dengan quick count gitu yang hampir pasti selisihnya dikit lah ya dengan hasil real count gitu. Nah, setelah muter-muter gitu, ketemu sama beberapa orang yang warga juga beberapa koordinator Korcam gitu ya, koordinator kecamatan gitu ya. Ini memang ternyata masalahnya adalah mereka ini kalah serangan fajar. Dalam arti orang beberapa timnya ini cerita bahwa serangan fajar adalah hal yang biasa. Semua orang melakukan itu dalam pilkada gitu. Tapi ya fair dong kalau gua bisa serangan fajar lu juga bisa gitu. Tidak kuat-kuatan gitu. Nah, tapi yang jadi masalah kemarin adalah tim Airin sama Ade ini ternyata tidak bisa melakukan serangan fajar yang sama gitu. Karena ternyata sejak hari H-1 dan bahkan masa tenang ya, artinya sejak hari Minggu dan Senin itu mereka ini sangat diawasi gitu, dipantau pergerakannya oleh lembaga negara gitu. Parcok maksudnya. Parcok. Dan bahkan kalau ngobrol dengan beberapa korcam itu mereka ada yang didatangi di dini hari gitu dan dengan membawa senjata laras panjang ditanyain Anda mau melakukan ini tempat logistik dikumpulkan buat ini ya, buat serangan fajar dan lain-lain. Tuduhan-tuduhan itu ada. Dan yang membuat mereka akhirnya khawatir untuk bergerak karena ternyata beberapa hari sebelumnya ada penangkapan yang mengamankan sekitar yang dilakukan oleh Gakumdu Bawaslu ya. 7,5 juta gitu ada uang itu disita gitu dari mereka dan ini dituduh sebagai mereka ini tim Airin gitu dan itu dituduh akan digunakan untuk ini ya serangan fajar gitu walaupun klaim dari timnya Airin itu untuk biaya saksi ya. Cuman kemudian karena ada penangkapan tersebut mereka ini akhirnya jadi ngerem takut gitu dan pengawasan itu benar-benar dilakukan. Artinya ketika hari tenang itu polisi benar-benar banyak bergerak katanya di sekitar patrolinya tuh gila-gilaan lah. Dan ada beberapa korcam yang sampai dikontak oleh nomor-nomor asing. Kalau gua cek itu dari nomor Maroko gitu. Ya tidak diangkat juga. Cuman kemudian ada ancaman tolong diangkat bu korcam gitu-gitulah. Yang ini kemudian ada semacam ketakutan di mereka untuk bergerak dan menyebarkan serangan fajarnya tadi gitu. Nah, karena tidak bisa bergerak tadi, ini yang kemudian membuat mereka kalah start jauh lah dengan kubu sebelah gitu dari Andra Soni dan juga Dimyati ya. Oke. Dan ada juga peran kepala desa ya, jangan lupa ya. Karena kan kepala desa ini ternyata sudah pernah dikumpulkan. Jadi beberapa kepala desa di sana tuh cerita bahwa sempat ada mereka ini dikumpulkan oleh Mendes, Yandri Susanto, politikus PAN. Mungkin sempat ramai ya waktu itu yang ada kop suratnya beredar itu ya bahwa dia mengumpulkan kepala desa ke rumahnya di Banten untuk acara haul gitu. Ini kan jadi kontroversi betul. Nah ternyata dalam kesempatan itu kalau dari cerita beberapa kepala desa ini ya Yandri kemudian mensosialisasikan istrinya yang maju sebagai calon bupati di Serang gitu dan sekaligus juga di situ meminta bantuan untuk mendukung Andra Soni dan juga Dimyati karena mereka ini kan satu koalisi ya. Dalam posisi itu kemudian kepala desa ini juga ikut mendorong masyarakatnya gitu untuk membantu pemenangannya Andra Soni dan Dimyati. Ini yang kemudian tidak terpantau oleh Jadi kayak cara-cara di berbagai daerah direplikasi ya. Betul. Di Banten, di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta mungkin sedikit berbeda caranya ya. Sama aja. Caranya sama, tapi memang ada fenomena yang baru gitu karena dinasti Atut kemudian runtuh kan di Banten. Masalahnya adalah yang meruntuhkan ini ada cawe-cawe kekuasaan gitu dan itu terjadi di beberapa daerah gitu ya bahwa memang penyalahgunaan kekuasaan ini sebetulnya efektif gitu untuk memenangkan calon yang sebetulnya tidak populer sebelumnya tapi didukung oleh
kekuasaan yang besar gitu, atau didukung oleh resources lembaga negara, instrumen negara yang lebih kuat gitu, dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Tapi kenapa Banten menjadi sangat concern, menjadi concernnya Gerindra? Karena kan Andra Soni kan ya didukung Gerindra dan Prabowo lah ya. Kenapa Banten didukung? Ya karena ada petinggi Gerindra yaitu Bang Sufmi Dasko Ahmad yang memang berasal dari Banten ya. Dia kan anggota DPR Dapila di Banten dan memang banyak atau tinggal di daerah Banten begitu. Nah kalau ini pernah ditulis di majalah Tempo dan juga pernah dibahas di Bocor Halus Politik juga. Sebelum Andra Soni itu maju sebagai calon gubernur kan memang sudah ada upaya mengawinkan Andra Soni dengan Airin gitu ya. Dalam arti Andra Soni menjadi cawagup, Airin menjadi cagupnya. Betul. Itu udah ada pertemuan antara keluarga Atut termasuk Airin dengan Sufmi Dasko Ahmad, ada Andra Soni segala macam. Nah, sudah pernah terlontarkan perkawinan itu tadi, tapi keluarganya Airin itu tidak langsung di situ. Nah, atas karena itu marahlah yang sebelah sini dan akhirnya ya udah Andra Soni maju sendiri, Airin maju sendiri. Dan sampai sekarang ya masih perseteruannya kan sangat luar biasa ya. Betul. Kalau kita bicara waktu itu kan tiba-tiba Golkar tidak memberikan rekomendasi ke Airin. Betul. Tapi begitu Airin dikuyo-kuyo atau diubek-ubek sama Megawati, akhirnya Golkar memberikan dukungannya kepada Airin. Tapi ya ini dengan peralihannya kekuasaan ya di Banten dari Golkar selama ini ke Gerindra, spesifiknya dari keluarga Atut ke Gerindra gitu kan, banyak harapan juga tuh karena lo warga Banten. Karena karena selama ini kan gubernurnya dari dari keluarganya Atut, meskipun terakhir adalah Wahidin Halim, tapi wakilnya itu dari keluarganya Atut Andika. Tapi Banten gitu-gitu aja. Misalkan banyak paling gampang lah lu sampah itu banyak, jalan bolong, orang butuh apa malah dibangun sepak bola yang tak beranta gitu kan. Mau yang main sepak bola semut-semut rang-rang kali itu kan. Ya nggak jelas kan. Ini curhat dari warga Banten. Oh iya dong, kita harus itu kan. Begitu. Ya, tapi kalau tadi ngomongin soal berbagai macam instrumen kekuasaan yang direplikasi, gue dengar juga hal yang sama terjadi di Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara ini yang langsung turun tangan adalah Prabowo katanya. Betul. Jadi sepanjang seminggu ini ya, gue ketemu sama sejumlah narasumber yang mengetahui dan terlibat di pemilihan gubernur Sulawesi Utara. Di Sulut ini kan Oli Dodo Kambe, bendahara umum PDIP itu kan menjadi gubernur selama 10 tahun. Ini sejarahnya dulu. Lalu Jokowi selama Pilpres itu menang terus ya di Sulut itu. Nah, Prabowo kan selama ini kalah. Ini cerita dari ARA ya. ARA itu Marwara Sirait dan juga Menteri Perumahan Rakyat ya. Gue ketemu sama dia cerita Sulut ini menjadi concern Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo dan keluarganya tuh berasal dari Sulawesi Utara kan. Ibunya kalau gue nggak salah ya. Pokoknya keluarganya di sana, kelahiran sana. Tapi selama ini tadi Prabowo kalah terus. Dan banyak faktor lah di situ. Nah, dia bilang karena bersatunya Prabowo dan Jokowi, makanya di Sulawesi Utara itu Gerindra yang memegang atau menangkan pemilihan gubernur. Siapa yang menang? Yaitu Julius ya. Julius itu adalah Julius Silvanus ya. Julius Silvanus. Dia itu adalah anggota atau mantan Kopassus TNI dan pernah menjabat di Kementerian Pertahanan ya. Dan dia memang kalau misalkan ngobrol-ngobrol dia bilang ditugaskan Prabowo untuk di Sulawesi Utara. Dan dia tim mawar juga sih. Dia tim mawar. Nah, yang kemarin gue juga ketemu sama Eli itu Eli Lasut ya. Eli Lasut dan Hani wakilnya dari Demokrat. Rivalnya Julius. Nah, ini mirip-mirip di meja ini nih. Kenapa? Hijau coklat bersatu. Berbeda kan? Lawan biru. Lawan hitam. Hitam. Nah, ini berbeda dengan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah kan itu ada istilah kan wafer lawan Green tea gitu kan. Tapi di sana bersatu padu lah begitu, membantu pemenangan Julius. Ada cerita begini ya. Pernah suatu ketika si Eli Lasut itu ke suatu daerah. Nanti lengkapnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo ya. Nah, dia itu mau kampanye. Sudah dihitung-hitung lah 4.000 orang yang datang ke daerah itu. Dilalah ada instruksi keluar, mobil-mobil yang membawa massa itu nggak boleh bergerak. Jadi
mereka nggak berani bawa massa ke suatu tempat, lalu akhirnya kampanye itu hanya sekitar 200 orang dan itu tim inti saksi-saksi saja. Nah di alun-alun itu, di tempat itu juga terlihat tuh banyak prajurit-prajurit. Nah, Ngapain begitu. mereka? Mantau. Lalu juga ada cerita juga ketika si Eli ini ketemu suatu tokoh, itu juga ada TNI di situ yang sekitar 10-an. Ini makanya gue bilang tadi kan hijau coklat bersatu. Iya. Itu ada beberapa anggota TNI yang ya mantau aja begitu kan, tapi bawa senjata juga. Gue nanya kenapa lu nggak nanya bang? Itu salah saya nggak nanya juga. Begitu. Nah juga tadi yang sama seperti Egy cerita ya, ini polanya mirip-mirip kan. Yang pertama adalah menekan kepala desa. Kepala desa ditekan, lalu juga ini menarik bahkan sampai level kepala sekolah. Wah, Gue belum di Kepala sekolah apa SMA ini? apapun. Masa diperiksa. anak SD juga milih? Ya bukan SD-nya, Bukan ke tapi instrumen SD-nya. bukan instrumen SD-nya. Kalau SD itu instrumen nanti buat fufafa. Oh. Kan makan siang gratis, sekian tahun kemudian bisa memilih. 10.000 ya? Gitu Dapat apa kan. tuh, Sin? Nggak tahu. Nah, udah karena itu setiap kepala sekolah itu nanti diminta untuk mengumpulkan atau bisa mempengaruhi 200 orang untuk memilih Julius. Oh, dikasih tugas mereka? Kasih tugas dan dibilang dibuat pernyataan dan lain-lainnya begitu. Lalu juga pengusaha, ini mirip di Jateng dan di Jawa Timur dan contoh di Pilpres juga kan. Pengusaha atau teman-temannya yang sudah menyatakan dukungan, ini terutama pengusaha tambang ya, karena di Sulawesi Utara tuh biar pertambangan juga, itu belakangan didekati oleh didatangi lah oleh Partai Coklat itu kan. Ya. Nah intinya adalah diminta untuk mendukung Julius. Akhirnya pada belok arah dan segala macam. Dan juga tadi yang lagi cerita soal uang logistik ya. Ini sama juga banyak pemantau-pemantauan di pos-pos tertentu, selain bom-bom yang sulit keluar, itu uang saksi juga sulit diberikan. Ya. Nah, kenapa ya tiba-tiba nanti lu bawa duit segala macam bilang uang saksi, tapi yang sana kekehnya ini duit serangan fajar, tetap aja kan diproses begitu ya. Iya. Tapi yang gue denger tuh Sen ya, mereka operasinya itu dari pinggir-pinggir dulu nih. Jadi tidak langsung di tengah kota gitu ya, tidak langsung di tengah kota Manado, tapi justru mereka itu kayak bubur panas gitu. Iya. Maininnya pinggir-pinggir dulu gitu, intervensinya pinggir-pinggir dulu. Gue sambil bercanda ya, ini mungkin kenapa negara kita nggak mau memajukan memeratakan internet ya. Kenapa? Karena itu dipakai untuk mereka, kayak misalkan di desa-desa yang nggak ada sinyal internet segala macam, kan nggak mungkin seperti di Jakarta langsung diviralkan. Diviralkan segala macam. Viral. Mereka juga cerita seperti itu yang narasumber gue temui kan. Nah di kepulauan-kepulauan ini kan banyak ya seperti biasa kan, Kepulauan Talaut, Sangihe segala macam. Penetrasi jaringannya belum seperti di kota besar ya. Betul. Dan itu memang mereka digarap betul. Kayak misalkan di Talaut. Di Talaut itu Eli Lasut itu cuma mendapatkan sekitar 10.000 suara. Padahal dia bupati di sana 3 periode. Lalu Demokrat itu mempunyai kursi ketua DPRD dan 6 kursi total DPRD. Nah itu juga aneh kan dia bilang. Kemana suara itu? Usut punya usut, ternyata sebelum pemilihan segala macam itu calon bupati dari Demokrat yang di Talaut itu ditersangkakan karena lagi-lagi ada timnya yang ketahuan biasa duit 1,5 juta atau berapa tuh dia ngasih uang. Kasus hukum lagi ya? Kasus hukum lagi dilaporkan ke Gakumdu dan si calonnya ini menjadi tersangka. Jadi begitu masif ya. Nah, pun hal yang sama nih, yang ini kan di kubu nomor tadi yang dari Demokrat. Di PDIP juga lucu tuh. Di PDIP ini Oli Dondo Kambe itu tidak terlalu nggak maksimal. boleh kampanye. Tidak terlalu maksimal. Kan bahasa politis begitu. Nggak boleh kampanye sama yang lagi dekat-dekat itu PDKT kan dia. Jadi dia jadi dia itu cuman di akhir-akhir aja turun ke ke kampanye ya. Padahal kalau misalkan ini harapan dari orang-orang PDIP, seharusnya Oli juga concern juga di Sulawesi Utara karena kan daerah dia dan seterusnya. Tapi karena memang hubungan Oli dengan Prabowo ini cukup bagus ya, karena salah satu jembatan komunikasi Prabowo ke PDIP itu lewat Oli, makanya Oli juga terkesan setengah hati untuk memenangkan pasangan dari PDIP itu, Stephen dan satu lagi dari Purnawirawan TNI betul, kayak gitu.
Ya, tapi yang gue dengar juga nih Sen ya. Operasi-operasi itu baru berjalan ketika pergantian Kapolda. Betul. Di bulan September pergantian Kapolda, lalu Oktober ini masif ada Betul, pemanggilan, bahkan sampai ke sinode atau kelompok gereja. Betul. Yang sebetulnya kelompok gereja ini dulu diberikan CSR oleh Oli ketika masih menjabat sebagai Gubernur Sulut. Betul. Dan Oli ketua Dewan Pertimbangan atau apanya Gemim itu kan? Ya, GMIM. sinode ini namanya Gemim ya. Gemim gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya? Iya, memang banyak kan cerita setelah pergantian Kapolda di Sulawesi Utara itu semakin kasar lah di Sulawesi Utara. Kayak misalkan nih walpri para calon, Walpri nih pengawal pribadi para calon itu diganti. Mereka juga kaget kok ini diganti segala macam padahal sudah ada kedekatan dan lain-lain. Mereka merasa ini jangan-jangan kita mau diinteli begitu kan. Segala gerak-geriknya itu bisa dilaporkan ke atasan segala macam. Lalu juga mereka cerita banyak rotasi juga tuh di tingkat pamen-pamen perwira menengah di kepolisian daerah sana yang tidak loyal atau tidak mau memenangkan Julius, mereka digeser-geser rotasi. Kita juga pernah dapat kan di Jawa Timur ada suratnya gitu kan, ada rekomendasi ini harus diganti, ini dipertahankan karena memang menjalankan untuk pemenangan pemilu gitu ya. Itu juga terjadi. Lalu yang PJ kepala daerah, dulu kan Oli sebagai gubernur punya tangan-tangan entah kepala dinas atau eselon-eselon di provinsi begitu. Beberapa di antara mereka itu menjabat sebagai PJ tingkat 1, tingkat 2 kabupaten kota. Tapi last minute juga diganti. Orang-orangnya Oli ini disingkirin tuh ya. Disingkirin semua, pang-pimpung. Lagi-lagi dengan diperiksa kasus apa, dicari-cari kesalahannya. Itu yang terjadi di Sulawesi Utara dan menarik banget dan justru lebih barbar ya dibandingkan di Jawa Tengah itu sendiri. Ya, dan soal Gemim tadi ya atau Gereja Masehi Injil di Minahasa tadi itu ya. Itu yang gue dengar memang ketua Gemim itu berkerabat dengan Oli kan? Dengan Oli dan sebetulnya sudah pernah diperiksa KPK ya. Dana CSR yang masuk ke Gemim, tapi klaim dari Gemim itu tidak ada temuan di situ. Kemudian baru menjelang pencoblosan atau menjelang pilgub ya, pilgub itu kemudian ada pemanggilan dari kepolisian justru kan. Dan beberapa orang sudah dipanggil sebagai saksi dan juga diperiksa ya. Iya, betul. Ya, diperiksa dan segala macamnya itu. Menariknya Gemim ini memang punya afiliasi dengan PDIP Sen. Dan kalau kita lihat gitu ya, 60% masyarakat Sulawesi Utara itu adalah anggota Gemim atau jemaahnya Sinode Gemim ini. Besar lah ya berarti ya. Besar di sana. Sebetulnya CSR itu tidak hanya masuk di Gemim, tapi juga di sinode lainnya dan di organisasi keagamaan lainnya gitu. Tapi yang di obok-obok ini emang Gemimnya karena ada afiliasi langsung pada Oli begitu. Jadi Oli ini dibidik sih. Dibidik udah, tapi gak usah dibocorin semua ya karena nanti detailnya itu di majalah tapi Tempo. Satu yang gue tanya kalau apakah concernnya Prabowo ke Sulawesi Utara ini untuk untuk jejaring dia nanti ke depan. Artinya apakah Sulut akan menjadi Solo barunya Prabowo sekarang? Kalau untuk jadi Solo baru tentu ya kan, tapi untuk konteks pusat ini daerahnya Prabowo loh ya. Daerah Prabowo ya ini harus dipimpin oleh orangnya Prabowo dan itu kan sudah terjadi kan. Tapi untuk turunan-turunannya lainnya itu dia bilang pasti bisa akan ke sana tapi membutuhkan waktu kan. Karena lagi-lagi kan misalkan gubernurnya dari Gerindra, belum tentu tuh tingkat kabupaten kotanya kan masih banyakkan PDIP yang menang kan. Nah itu masih dipertimbangkan juga. Begitu. Dan kita lihat sudah ada, kalau dulu Jokowi punya geng Solo, sekarang Prabowo itu punya geng Sulut. Geng Sulut. Di sekitarnya ya. Iya, jadi di sekeliling orangnya Prabowo itu banyak yang berasal dari Sulawesi Utara begitu. Jadi dia cerita juga nih kalau misalkan siapapun, kalau misalkan Jokowi itu saringannya kalau misalkan menjadi pejabat lebih tinggi dari Solo. Kalau Prabowo ada 3. Ya, yang pertama dari Sulut, ini sudah lagi ditata segala macam. Yang kedua dari Tarunan Nusantara. Kalau kita bisa lihat kan sekarang di kabinet itu ada beberapa yang lulusan Tarunan Nusantara. Betul, banyak ya. Yang menjadi menteri pun hal yang sama di jajaran Dirut BUMN ya. Lalu yang ketiga adalah jebolan dari Kementerian Pertahanan. Ada 3 pintu yang bisa diistilahkan sebagai kalau Jokowi itu Solo, ya Prabowo lekat tiga hal tadi begitu. Solo baru ada di Sulawesi Utara. Oke, udah cukup lah ya. Udah cukup ya, bisa, sepertinya ya. Nanti banyak ini.
baca di detailnya laporan majalah Tempo aja. Ya, yang akan ditulis oleh Husein dan Egi. Dan juga Cica. Oke, Ya. saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai Sampai jumpa. jumpa.